Malam ini saya ingin menjelaskan sebuah kejadian yang gak hanya berdasarkan berita, tetapi juga dari penerawangan mata batin saya tentang sebuah tragedi besar yang menurut saya nggak biasa. Lokasinya di Kemayoran, Jakarta, tepatnya di gedung Tera Drone Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi drone dan pemetaan udara. Awalnya hanya api kecil, tetapi dalam hitungan menit kobaran apinya menjalar, menghanguskan lantai dan merenggut 22 nyawa. Salah satu korban sempat mengirim voice note terakhir, sebuah rekaman yang kemudian viral karena terdengar sangat pilu dan penuh firasat. Saat saya menenangkan diri dan membuka mata batin, saya mencoba masuk ke ruang energi di lokasi kebakaran itu. Yang saya rasakan bukan sekedar panas, tapi seperti ada getaran yang mengikat, menahan orang-orang di dalam gedung. Bukan dalam arti fisik, tapi sukma mereka seperti ditahan untuk tidak bergerak cepat. Saya melihat pusaran energi mereka pekat. Biasanya ini muncul jika terjadi ledakan spiritual atau ketidakseimbangan energi di tempat tersebut. Gedung itu bukan sembarang tempat. Berdasarkan info yang beredar, lantai tempat servis drone menyimpan baterai litium dan perangkat elektronik yang memang sudah memicu kebakaran. Itu benar secara logika, tetapi pertanyaannya, mengapa api begitu cepat membesar? Mengapa sistem pemadam nggak mampu menghentikan? Dan yang paling aneh, kenapa suara-suara terakhir korban terdengar seperti pasrah sebelum waktunya? Salah satu korban bernama Ervina mengirimkan voice note terakhir. Suaranya lirih, seperti nggak bisa bernafas dan penuh dengan getaran ketakutan. Saat saya buka suara itu dalam penerawangan, saya nggak hanya mendengar kata-kata. Saya merasakan sukma yang sudah mulai berpisah dari raganya. Dalam ilmu kebatinan, ini disebut pintu sukma sudah terbuka sebelum ajal datang. Tanda bahwa seseorang merasakan bahwa dirinya akan pergi, walau belum tahu bagaimana caranya. Gedung Tera Drone dibangun di area bekas komplek perkantoran tua. Berdasarkan beberapa laporan, lokasi itu pernah terbengkalai selama bertahun-tahun. Dan saya tahu dari pengalaman, tanah yang ditinggal lama tanpa doa, tanpa izin batin, bisa menyimpan penghuni lama. Dalam penerawangan saya melihat seperti ada sosok penjaga yang merasa terganggu. Sosok itu enggak marah, tapi kecewa karena tempatnya digunakan untuk aktivitas tinggi tanpa pernah dipamiti. Apakah ini hanya tafsir pribadi saya? Mungkin. Tapi dalam banyak tragedi besar, ketidakseimbangan energi tanah memang sering jadi akar bencana. Tempat itu adalah pusat teknologi, drone, server, AI, baterai, kabel, semuanya bergerak dalam frekuensi tinggi. Tapi jangan lupa, energi batin juga punya frekuensi. Ketika dua frekuensi besar bertabrakan tanpa ada pelindung spiritual, maka ledakannya bukan hanya fisik tapi juga gaib. Saya nggak bilang ini kesalahan manusia, tapi saya ingin menyampaikan bahwa alam punya caranya sendiri untuk menegur. Apalagi kalau sudah terlalu lama dilupakan. Saya mendoakan 22 jiwa yang telah pergi, semoga mereka tenang, semoga pintu yang terbuka bisa ditutup dengan doa dan maaf. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, jika kalian merasa masih ada yang tertinggal, mimpi aneh atau perasaan nggak tenang, itu bukan ilusi, itu adalah resonansi energi yang belum selesai. Kalau kamu bekerja atau tinggal di tempat yang dulu kosong atau bekas terbengkalai, jangan lupa sapalah tanah itu, bacalah doa, niatkan kebaikan. Karena nggak semua tempat rela dihuni tanpa izin batinnya. Saya Kiriman Sanjang hanya menyampaikan apa yang saya lihat lewat mata batin. Semoga ini jadi pengingat bahwa di balik kabel dan beton ada dunia yang lebih tua, lebih diam, tapi lebih tajam dari logika.